Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Isniani Latif dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan kita terkait dengan diagnosis kesulitan belajar. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing terkait dengan belajar, entah itu selama di kelas ataupun di rumah atau belajar di lain tempat. Nah, di sini langsung saja ya saya mulai wawancaranya. Oh ya, sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Hijrah Majid, kerap dipanggil Hijrah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar semester 3. Benar sekali, dalam belajar saya banyak mengalami kesulitan, terlebih jika sistem belajarnya itu menggunakan via media sosial atau virtual, secara online dibandingkan dengan secara langsung. Jika online, saya kurang cepat dalam memahami materinya dan saya merasa tidak terlalu paham jika online dibandingkan dengan offline. Terus saya itu rendah di daya ingat. Setiap materi yang sudah saya pahami dengan baik, kemudian selang beberapa hari saya mudah lupa akan materi lagi. Terus saya itu mudah terdistraksi sama lingkungan sekitar. Jika saya belajar menggunakan handphone, ketika ada pesan masuk, maka kegiatan belajarnya itu akan berhenti di sana. Jadi di sini permasalahan belajar dari saudari Hijrah itu terkait dengan pembelajaran yang online ya. Iya. Jadi sulit menerima materi jika belajar secara online. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran online, apakah terjadi pada mata pelajaran tertentu atau setiap mata pelajaran yang online? Sepertinya hampir pada setiap mata pelajaran yang online deh. Karena memang saya tipikal orang yang lebih cenderung suka berinteraksi secara langsung dibandingkan online. Terkait dari permasalahannya, apakah ada upaya yang pernah dilakukan oleh saudari Hijrah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami selama belajar? Kalau sistem belajar secara online sih, yang saya gunakan sendiri, yang saya terapkan pada diri saya, kalau online saya usahakan betul-betul fokus mendengarkan dan saya usahakan mencatat poin-poin penting yang dijelaskan supaya ketika poin-poin penting itu saya baca ulang, saya bisa mengingat lagi penjelasan-penjelasan sebelumnya. Istilahnya pemancing dari materi itu. Oke. Jadi sudah pernah ada upaya yang dilakukan, namun upaya itu masih kurang efektif. Iya, masih. Oke. Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan oleh saudari Hijrah, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sistem belajar online ini memang itu cenderung sulit untuk menerima materi yang diajarkan oleh dosen. Nah, di sini saya punya beberapa solusi yang bisa diberikan terkait dengan permasalahan yang saudari Hijrah alami selama belajar online. Jadi solusi pertama yang bisa saya berikan kepada saudari Hijrah yaitu yang pertama, jika memang materi pembelajaran yang diberikan kepada dosen saat online itu masih kurang dipahami, saran saya adalah untuk banyak bertanya ke dosen. Jangan ragu untuk bertanya saat, apalagi pada saat ada penjelasan dosen yang tidak dimengerti. Selain itu, ya benar sekali dari upaya yang diberikan yang tadi disebutkan adalah dengan mencatat poin-poinnya. Nah, di sini saran yang dapat saya berikan selanjutnya adalah dengan belajar mandiri, yang dimana dari poin-poin atau penjelasan materi yang belum dipahami oleh saudari Hijrah itu, yaitu dengan mencari tahu lebih lanjut terkait materi-materinya di
internet, di jurnal, atau di sumber-sumber lainnya. Jadi tidak berpatokan hanya dari penjelasan dosen, tetapi juga mencari penjelasan-penjelasan di luar itu. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah daya ingatnya yang katanya itu lemah, yang kadang kalau dipelajari besok-besoknya lupa. Nah, di sini saran yang dapat saya berikan yaitu saudari Hijrah bisa menyiapkan misalnya satu buku kecil yang dimana di situ bisa dituliskan ringkasan ataupun materi-materi yang memang ingin dipelajari. Jadi dari buku kecil itu ada buku khusus yang dimana dipakai untuk belajar. Jadi tidak semua materi yang dipelajari hanya materi-materi yang memang materi penting atau materi yang sering dilupa atau sulit untuk dipahami. Jadi bisa dibaca berulang-ulang agar materi itu bisa terserap dengan baik di otak. Jadi memang sistem pengulangan dalam belajar itu penting, tidak hanya 1-2 kali tapi dipelajari secara berulang-ulang sehingga materi tersebut bisa betul-betul tersimpan di dalam ingatan. Selanjutnya masalah terkait dengan mudah terdistraksi saat belajar, di mana khususnya di sini adalah gadget. Nah, saran saya jika memang saudari Hijrah selama proses belajar itu menggunakan gadget, misalnya mencari materi lewat internet dan sebagainya, saran saya adalah dengan menonaktifkan ataupun notifikasi-notifikasi yang ada, misalnya, atau juga bisa dengan menggunakan bantuan aplikasi. Jadi ada berbagai macam aplikasi di Play Store itu yang berfungsi sebagai, jika kita mendownload aplikasi tersebut maka secara otomatis notifikasi yang ada di HP itu tidak nampak. Jadi saya pernah menggunakannya sendiri. Ada aplikasi namanya Yokmulta, kalau tidak salah itu Yokmul, ya. Itu aplikasi belajar. Jadi di aplikasi itu kita bisa mengunci ataupun misalnya kita membuka YouTube. Nah, di situ saat kita belajar lewat YouTube, jika kita ada notifikasi masuk misalnya dari WA, kita tindih notifikasi itu tidak akan masuk ke WA karena sudah dikunci oleh aplikasi itu. Jadi memang itu sangat membantu. Apalagi di aplikasi tersebut juga ada sistem Pomodoro, kalau tidak salah. Di situ kayak belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Nah, kita bisa atur di aplikasi itu. Jadi bisa dikatakan aplikasi itu aplikasi produktif lah untuk belajar. Jadi itu dia berbagai macam saran yang bisa saya berikan kepada saudari Hijrah, semoga bisa diterapkan. Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin? Sebenarnya yang membuat sulit untuk belajar itu untuk fokus juga karena saya tuh orangnya pemikir. Misalkan sesuatu hal yang belum terjadi itu terkadang terlintas di pikiran saya, bagaimana ya jadinya kalau begini, bagaimana kalau tidak sampai, bagaimana begini, sampai fokus saya itu terpecah. Bisa dibilang saya sering mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, sehingga di saat waktunya belajar saya tidak bisa fokus di sana karena fokus saya teralihkan oleh hal lain. Jadi terkait permasalahan tersebut langsung saja saya berikan solusi. Oke. Mungkin ada perasaan cemas lah yang kadang muncul saat belajar. Di situ ya mungkin sulit ya untuk melupakannya begitu saja karena pasti pemikiran-pemikiran tersebut selalu terlintas di pikiran dan sebagainya. Jadi yang bisa saya berikan di sini adalah yaitu dengan fokus saja yang saat ini, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Jadi saran saya tidak perlu terlalu coba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, yang dimana yang belum tentu hal itu akan terjadi. Jadi kita fokus saja pada saat ini, yang dimana saat inilah yang bisa menentukan masa depan kita. Jadi belum tentu apa yang ada di pikiran kita itu yang betul-betul akan terjadi. Oke, baik, saya rasa pelan-pelan penyelesaian masalah yang kakak
sampaikan kepada saya. Saya rasa ada beberapa yang memang cocok di saya, dan seperti aplikasi yang kakak sarankan, aplikasi apa lagi namanya? Yopunta. Itu saya akan coba di sistem belajar saya, karena saya memang mudah terdistraksi sama lingkungan. Eh, saya rasa saran yang kakak sampaikan cukup membantu, dan saya akan coba terapkan dalam sistem belajar saya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hijrah atas partisipasinya untuk diwawancarai pada tugas saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk itu saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.